Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Putra Furqon dengan NPM Mahir 0090. Di sini saya sebagai mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran. Di sini saya mau memutuskan ke teman-teman semuanya bahwa hasil penelitian saya itu mengenai untuk memenuhi tugas UAS Sosiologi yang bertema pergaulan bebas di kawasan pendidikan Jatinangor. Jatinangor ini ditetapkan sebagai kawasan pendidikan pada tahun 1987 oleh Gubernur Jawa Barat yang bertujuan untuk mengembangkan daerah-daerah lain dan juga untuk mengurangi kepadatan di Kota Bandung. Pada tahun tersebut mulailah universitas-universitas top seperti Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, IPDN mulai berbondong-bondong pindah ke Jatinangor. Otomatis dengan berpindahnya universitas tersebut ke Jatinangor yang dialihkan menjadi kawasan pendidikan ini, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah tentunya berkunjung dan menetap di Jatinangor untuk menuntut ilmu. Dengan mahasiswa yang dari berbagai daerah yang memang mempunyai berbagai latar belakang yang berbeda dan juga mempunyai kebudayaan yang berbeda, itu maka terjadinya beragam kebudayaan yang tercampur, di mana memang Jatinangor ini awalnya sebuah daerah yang memang sebagai perkebunan dan juga sebagai pedesaan yang memang di sana kebudayanya masih memang kebudayaan yang seperti pedesaan-pedesaan normalnya. Namun seiring berkembangnya mahasiswa yang memang banyak di Jatinangor ini, masyarakat maupun penduduk asli setempat pun maupun juga mahasiswa yang memang berasal dari berbagai daerah tentunya bercampur kebudayaannya. Nah, seiring dengan kebudayaan yang bercampur, tentunya orang-orang yang memang berasal dari daerah perkotaan mempunyai pemikiran ataupun kebudayaan yang memang berbeda, yang memang rata-rata orang-orang perkotaan cenderung mempunyai mindset ataupun pemikiran ataupun kebudayaan memang yang lebih terbuka dalam arti open minded, ataupun mungkin yang sering kita dengar pada zaman sekarang, ataupun pemikiran-pemikiran yang memang terbuka. Open minded ini memang sebuah pemikiran yang menormalisasikan segala suatu hal tanpa adanya batasan. Namun orang-orang di zaman sekarang ataupun para mahasiswa ini memang seringkali mensalahgunakan arti dari open minded ini, yang memang cenderung mengarah ke perilaku-perilaku yang melanggar norma, bahkan berakibat kepada perilaku bebas ini. Nah, setelah melalui berbagai wawancara dan juga berbagai observasi, saya menemukan jawaban dari apa sih faktor-faktor mahasiswa ini bisa mengarah ke pergaulan bebas. Apa sih dampaknya dalam pergaulan bebas ini? Yang memang setelah beberapa wawancara saya dapatkan, pertama memang faktor yang paling membuat orang-orang tuh bisa seperti itu ya karena jauhnya dari orang tua, yang dimana orang tua ini kan menjadi orang tua yang memang menggarda para anak-anaknya kan, agar tidak melanggar batas, agar tetap bisa teramati. Nah, namun karena memang banyaknya mahasiswa di sini kos dan lain-lain, memang mungkin ada yang kosnya campur ataupun mungkin orang yang memang berpasangan seringkali berkunjung ke kosan yang memang lawan jenis, itu mungkin menjadi celah untuk masuknya pergaulan bebas ini. Dan memang sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Jatinangor ini ya sebagai kawasan yang memang pergaulan bebas gitu di mata orang-orang luar. Dan nampaknya bahkan ada beberapa mahasiswa yang memang sampai hamil di luar nikah, ada yang sampai harus berhenti karena hamil, ada yang mungkin harus ada yang sampai aborsi. Dan bahkan setelah saya telusuri pun pada 2012 dan 2014 itu memang ada sebuah demo oleh masyarakat setempat dalam pergaulan bebas ini. Dan mungkin yang saya amati juga pada kafe-kafe ataupun ruang publik lainnya, memang banyak pasangan-pasangan lawan jenis yang memang terlalu melebihi batas-batas tertentu, bahkan memang ada yang pasangannya sesama jenis gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dengan banyaknya pergaulan-pergaulan seperti ini ya memang ini bisa menjadi merusak citra Jatinangor sebagai kawasan pendidikan. Ya mungkin saya sendiri sebagai mahasiswa berharapnya ke depannya ada sebuah langkah-langkah tertentu, langkah-langkah yang memang langkah konkret
dari pemerintah ataupun masyarakat setempat, bahkan ataupun mahasiswanya untuk bisa mencegah hal-hal tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.